Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Sekalipun hari ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah sukacita kita untuk datang menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetap dengan hati yang sungguh kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan hati yang penuh sukacita kita mau menghadap Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus. Amin. Masih dengan tetap berdiri, dengan hati yang penuh syukur, kita berikan penghormatan dan pengagungan kita kepada Allah kita. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari buku KPPK nomor 14, sungguh besar Kau Allahku. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang baru, di mana Tuhan anugerahkan kepada kami umat-Mu untuk datang beribadah bersama-sama. Sekalipun kami tidak bisa pergi ke gereja, tetapi kami berterima kasih di rumah kami masing-masing. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, karena kami yakin sebagaimana firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Engkau hadir dan Engkau mencurahkan berkat-Mu memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tempat kami masing-masing. Dan biarlah hadirat Allah turun atas kami, memberkati kami semua umat-Mu
yang hari ini datang beribadah kepadamu. Dan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama membaca nats pembimbing pada pagi hari ini, terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Allah bekerja di dalam segala sesuatu, semuanya untuk kebaikan kita. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi mari kita terus percaya dan berjalan bersama dengan Dia. Mari sama-sama kita menaikkan pujian, Dia mengerti. Tak ada jalan terbuka
ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengerti segala persoalan yang kami alami, jauh melampaui apa yang kami mengerti dan kami pahami, jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan apa yang kami lakukan. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang kepada-Mu dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kehidupan yang saat ini terjadi di dalam hidup kami mau tetap bersyukur kepada-Mu. Karena Engkau Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Entah itu hal-hal yang menyenangkan kami, maupun di tengah-tengah pergumulan kesulitan yang Tuhan izinkan kami alami. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang kepada-Mu, bersama-sama menyerahkan situasi bangsa dan negara kami, bahkan situasi dunia yang hari ini mengalami pergumulan dengan virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong para pemimpin bangsa kami. Tuhan juga menolong setiap kami masyarakat, agar kami juga boleh bersama-sama bergandeng tangan. Kami bersama-sama berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyatakan mujizat-Mu kepada bangsa kami, kepada kami umat-Mu Tuhan, yang hari ini masih terus bergumul dengan situasi yang saat ini melanda negara kami, bahkan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong agar virus ini boleh segera berlalu, dan kami juga umat-Mu boleh beribadah kembali bersama-sama di dalam gedung gereja. Kami juga berdoa agar Tuhan juga menolong agar situasi bangsa kami yang saat ini mengalami musibah ini, Tuhan juga campur tangan dan menolong setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami di dalam mereka melakukan berbagai macam penanganan terhadap virus ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan untuk para medis yang berjuang menolong masyarakat yang hari ini mengalami musibah ini dengan mengalami virus ini Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan juga menolong para medis, mereka yang berjuang di garis depan. Tuhan kiranya memberikan juga mereka kekuatan kesehatan, dan biarlah perlindungan dan pertolongan Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam hidup mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk kami semua umat, kami juga serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan kesehatan, berkati kami agar kami juga boleh taat melakukan setiap instruksi yang diberikan pemerintah kepada kami, agar kami bisa memutuskan mata rantai daripada virus ini Tuhan, agar virus ini tidak berkembang dan menelan begitu banyak korban. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, kami juga berdoa agar Tuhan juga menyatakan kasih dan kemurahan kepada mereka. Tuhan mengangkat segala sakit penyakit yang mereka alami, dan biarlah kuasa bilur-bilur mengalir menjamah setiap mereka, dan biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang saat ini lagi bergumul dengan kondisi kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa syafaat kami. Kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara percaya Tuhan itu baik? Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh syukur.
Roh Suli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur 121. Kitab Mazmur 121. Kita akan membaca semua ayat di dalam Mazmur 121 ini. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dari Alkitabnya masing-masing. Tuhan penjaga Israel, nyanyian syarat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari dengan hati yang penuh syukur kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita sama-sama menaikkan pujian dari buku KPPK nomor 162, bait yang pertama dan kedua, Kasih yang Ajaib. Kasih yang ajaib.
Pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena begitu banyak berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun dalam hidup keluarga kami masing-masing. Hari ini kami membawa persembahan syukur kami sebagai tanda terima kasih kami untuk segala berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Kami juga membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kiranya Tuhan juga mau menerima sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Dan biarlah hidup ini pun kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan lagi kepada kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita meyakini bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita terus meyakini akan kebenaran firman Tuhan yang ingin Dia sampaikan kepada kita. Ku yakin saat Kau berfirman,
Tuhan, kami datang dengan hati penuh syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam segala keadaan Engkau tetap Allah yang baik, Engkau tetap Allah yang maha hadir, Engkau tetap Allah yang maha kuasa, Engkau tetap Allah yang memperhatikan kami, dan Engkau tetap Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini kami bersyukur bahwa meskipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, namun kami dapat tetap beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Ini pun anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami meyakini bahwa di dalam segala sesuatu Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu berdoa, mohon Tuhan menolong kami, karena sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Oleh sebab itu tolong kami tambahkan hikmat dan pengertian, supaya firman Tuhan ini menjadi bagian yang penting dan utuh di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu bahwa kami diberikan kemampuan dan juga ketenangan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan ini menjadi nyata dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua kami yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Kangen rasanya kita ingin bertemu beribadah bersama-sama. Tapi bersyukur meskipun kita beribadah di tempat masing-masing, Tuhan memberikan anugerah bagi kita untuk dapat tetap menikmati kebersamaan. Secara tubuh memang kita tidak berkumpul, tapi hati kita tetap satu di dalam anugerah Tuhan. Dan bukan hanya gereja kita yang mengalami, tapi semua gereja di Indonesia secara khusus dan juga di tempat lain mengalami hal yang sama. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Sekali lagi saya ulangi, Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Permulaan Penderitaan. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu menyimak masing-masing bagian demi bagian dari ayat firman Tuhan ini. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda-tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi
tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan di minggu kelima, minggu sengsara atau minggu prapaskah ini, saya beri judul kesempatan bersaksi di masa sukar. Saya ulangi, judul dari renungan kita pada hari ini ialah kesempatan bersaksi di masa sukar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil contoh dari sebuah buku. Buku ini ditulis oleh Andar Ismail, judulnya Selamat Berkiprah. Ya, isinya 33 renungan tentang kesaksian. Nah, salah satu isi buku itu berjudul Menjadi Saksi Itu Tidak Mudah. Menjadi saksi itu tidak mudah. Yang pertama, karena kalau menjadi saksi itu harus disumpah. Harus berkata ya dan tidak. Kemudian menjadi saksi itu dia harus menjawab sekian banyak pertanyaan, baik dari polisi, jaksa, pengacara maupun hakim. Kadang-kadang kita bisa grogi, bisa gugup, atau bisa salah berkata-kata. Kemudian yang berikutnya, menjadi saksi itu harus objektif. Objektif itu maksudnya kita harus bisa menempatkan siapa yang benar, siapa yang salah dengan tepat. Kadang-kadang kita bisa pro misalnya kepada orang yang melakukan pelanggaran karena dia adalah mungkin keluarga kita atau sahabat kita, padahal dia yang salah. Jadi harus objektif. Kemudian yang berikutnya, kita juga tidak bisa bias. Bias itu maksudnya, misalnya kalau seseorang itu mendapatkan kecelakaan, dia terluka, nah kemudian kita jatuh kasihan kepadanya, padahal dia yang salah, tapi karena kita jatuh kasihan kepadanya, kita bisa bias, kita membela dia, padahal dia yang salah, harusnya orang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya, bersaksi itu juga tidak mudah. Karena kesaksian kita itu bisa saja salah. Kalau salah, itu nanti bisa menimbulkan timbul rasa bersalah di dalam diri kita karena kita merugikan orang lain. Apalagi kalau kesaksian kita itu keliru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersaksi bagi Kristus itu jauh lebih besar dibandingkan bersaksi di pengadilan. Karena bersaksi bagi Kristus itu tidak hanya berbicara tentang meluruskan sebuah kebenaran, tetapi ini kadangkala menentukan bagaimana orang membuat keputusan, ya atau tidak, percaya atau tidak, bahkan antara dua, surga atau neraka. Jadi bersaksi sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak mudah. Apalagi kalau kita ingat murid-murid, mereka menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Kristus, bukan saja sebagai sebuah perintah, tetapi panggilan hidup mereka. Karena firman Tuhan berkata, kamu adalah saksiku. Kamu adalah saksiku. Jadi kesaksian itu adalah panggilan di dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bersaksi itu bukan sekedar hanya kita melihat, bukan sekedar kita hanya mendengar, bukan hanya sekedar kita menyaksikan, tetapi bersaksi itu harus menunjukkan perubahan dari hidup kita. Karena kalau kita bersaksi, kemudian hidup kita tidak berubah, seringkali itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Bapak Ibu sekalian,
di dalam pasal 21 Injil Lukas itu sebenarnya dimulai dengan sebuah pertanyaan dari para murid. Para murid bertanya di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-6. Demikian. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kemudian para murid bertanya dalam ayat yang ke-7 kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jadi para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan? Apa tandanya kalau itu terjadi? Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi para murid ini suka melihat dan menanyakan apa tanda-tandanya. Dan kita juga orang percaya sampai pada hari ini juga suka bertanya tentang tanda-tandanya, bukan bertanya tentang apa yang harus saya lakukan di dalam situasi seperti itu. Nah, ini memang inilah tabiat kita, inilah kelemahan kita. Nah, di dalam menjawab pertanyaan para murid tersebut, Tuhan Yesus memberikan 3 bagian penting jawaban Tuhan Yesus kepada para murid, dan ini yang akan menjadi fokus perenungan kita. Jawaban pertama adalah tanda-tanda secara umum, tertulis di dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Kemudian jawaban Tuhan Yesus yang kedua di dalam ayat 12, 16 dan 17 itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh umat Tuhan, oleh kita sebagai orang percaya. Tadi tanda secara umum. Nah, sekarang lebih spesifik lagi, tanda yang dialami oleh kita sebagai umat Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi respon kita, apa yang harus kita lakukan di dalam menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut. Mari kita lihat bagian demi bagian dari ketiga bagian ini. Yang pertama, tanda-tanda secara umum. Tanda-tanda secara umum ini Bapak Ibu sekalian tercatat di dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Ya. Nah, mari kita lihat di Alkitab kita masing-masing. Di dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11, kita mulai perhatikan ayat yang ke-8. Jawab Yesus, jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Ya. Jadi ini tanda yang pertama, munculnya banyak mesias palsu yang membawa penyesatan. Mereka berkata, akulah dia, dan mereka berkata, saatnya sudah dekat. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkata, hati-hatilah, jangan kita mengikuti mereka. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini dikatakan bukan satu, tapi munculnya banyak mesias palsu. Jadi bukan hanya satu, munculnya banyak mesias palsu. Jadi hati-hati supaya jangan kita mengikutinya. Tanda yang kedua adalah adanya peperangan dan pemberontakan atau kerusuhan. Di dalam ayat 9 berkata, janganlah kamu terkejut atau janganlah kamu merasa takut, karena hal itu memang harus terjadi, tetapi Alkitab, dan itu baru permulaan. Alkitab mencatat itu baru permulaan. Kemudian tanda yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah akan terjadi perang antar bangsa dan antar kerajaan. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Kemudian tanda yang keempat yang bisa kita lihat di sini ialah akan terjadi berbagai peristiwa alam. Coba kita mencermati bagian ini, karena ini berbicara tentang banyak hal. Saya akan bacakan ayat yang ke-10. Ia berkata kepada mereka,
Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kemudian ayat yang ke-11 itu tanda-tanda alam. Dan akan terjadi pertama gempa bumi yang dahsyat. Ya, di dalam terjemahan aslinya berkata gempa bumi yang besar di berbagai tempat. Kemudian ada penyakit sampar. Ada penyakit sampar, atau di dalam terjemahannya munculnya wabah-wabah sampar atau tulah atau malapetaka yang dihubungkan dengan peristiwa kelaparan. Dengan peristiwa kelaparan. Kemudian dan juga terjadi bencana-bencana kelaparan dan terjadi hal-hal yang mengejutkan, atau dalam terjemahan asli berkata hal-hal yang menakutkan. Dan kemudian adanya tanda-tanda dahsyat di langit. Di dalam Alkitab kita di ayat 11 dikatakan tanda-tanda dahsyat, tetapi kalau terjemahan aslinya berkata tanda-tanda yang sangat mengerikan. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tanda-tanda secara umum yang Tuhan Yesus berikan sebagai jawaban bagi para murid. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, peristiwa-peristiwa yang lebih spesifik yang dialami oleh kita sebagai murid-murid Tuhan. Ini tercatat di dalam ayat 12, ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Yang pertama, ini peristiwa spesifik yang dialami oleh para murid Tuhan. Yang pertama adalah orang percaya, para murid Tuhan akan ditangkap, dianiaya. Kemudian yang menarik, diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Mungkin ada yang bertanya, kok maksudnya di sini dicatat diserahkan ke rumah-rumah ibadat? Maksudnya itu adalah Bapak Ibu sekalian, ini adalah sinagoga atau rumah ibadat Yahudi di dalam konteks pada waktu murid-murid Tuhan Yesus ditangkap karena mereka percaya kepada Tuhan. Kemudian berikutnya, dan penjara dan di penjara-penjara. Berikutnya, dan diadili di depan para penguasa. Orang percaya mengalami hal demikian karena mereka memiliki iman yang tetap. Oleh karena mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi karena mereka memiliki iman yang tetap, karena mereka setia kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat hal ini peristiwa yang tidak mudah. Ini dialami oleh orang percaya. Aniaya, penjara, diadili, bukan perkara mudah. Ini situasi yang tidak gampang. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua, peristiwa yang dialami oleh orang-orang percaya adalah yang kedua, karena iman kita. Menariknya dicatat di dalam ayat yang ke-16 demikian. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Saya membaca terjemahan aslinya berkata demikian. Kita akan diserahkan oleh orang tua, saudara-saudara, dan rumpun keluarga. Kalau bahasa orang NTT biasanya rumpun keluarga yang terkait. Menarik sekali. Ya, kemudian para sahabat, kemudian sebagian akan dibunuh. Semuanya terjadi karena kita tetap memiliki iman kepada Tuhan. Yang ketiga yang dialami juga sama sebenarnya yang dialami oleh orang percaya, dicatat dalam ayat yang ke-7. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kamu dibenci karena tetap percaya. Kamu dibenci karena tetap mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Ketiga hal ini kalau Bapak Ibu cermati, ini menarik sekali. Semuanya oleh karena iman. Karena tetap percaya, kita dibenci.
Oleh karena tetap percaya, kita diserahkan oleh kaum kerabat dan keluarga kita. Oleh karena kita tetap percaya, kita mengalami penganiayaan. Jadi kalau kita lihat di bagian firman Tuhan ini bahwa hidup orang percaya bukanlah hidup yang mudah. Nah, kita sudah melihat dua hal ini. Yang pertama tadi adalah situasi secara umum. Kemudian yang kedua, peristiwa yang dialami oleh orang percaya. Nah, sekarang kita akan melihat inti daripada perenungan kita sesuai dengan tema kesempatan bersaksi di masa sukar. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada hal yang menarik di tengah situasi dunia yang rusak, di tengah kondisi di mana kita mengalami penganiayaan. Ada satu kalimat menarik yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saya ulangi, karena ini sangat menarik sekali. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Coba kita pikir, di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi dunia yang kacau, di tengah situasi kita mengalami tekanan atau penganiayaan, apa yang cenderung kita pikirkan? Pasti mengamankan diri sendiri, bukan? Situasi sekarang misalnya, dalam merebaknya pandemi Corona, kita banyak di tempat kita masing-masing. Kita juga bergumul dengan kebutuhan hidup kita. Sulit bagi kita untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi sekali lagi menarik sekali bagian firman Tuhan itu. Hal itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi cara pandang kita diubahkan oleh firman Tuhan ini. Situasi kita di sekitar kita boleh mengalami kerusakan, penganiayaan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mencatat di sini, dikatakan sekali lagi, saya baca, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ada dua hal yang penting Bapak Ibu lihat di sini. Kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ada dua. Yang pertama, menjadi kesempatan. Yang kedua, bersaksi. Kata menjadi kesempatan di dalam teks aslinya itu memiliki arti yang sama artinya. Sama seperti seorang awak kapal atau orang yang bekerja di kapal turun ke darat, bertemu dan berinteraksi dengan orang banyak. Saya mengulangi sekali lagi, menjadi kesempatan di dalam teks aslinya menggunakan kata dari bahasa Yunani yang artinya keluar atau turun dari kapal ke darat untuk bertemu dengan banyak orang. Artinya tidak menjalani kehidupan sendiri, tapi turun untuk bertemu. Jadi kesempatan ini kesempatan yang langka, kesempatan anugerah, kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Kemudian yang kedua dikatakan bersaksi. Bersaksi di sini menggunakan kata marturion. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesempatan bagimu bersaksi itu bukan seperti kesaksian kita mungkin dalam ibadah persekutuan doa atau ibadah rumah tangga. Tetapi di sini menggunakan kata marturion yang artinya kesaksian itu isinya adalah berita keselamatan tentang nama Tuhan Yesus atau berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sungguh luar biasa bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian. Kita ingat bahwa gereja memiliki 3 panggilan atau 3 panggilan gereja. Ini sama dengan bagian di dalam ayat yang ke-13 yang kita baca tadi. Ada 3 panggilan gereja. Yang pertama adalah marturia
atau bersaksi. Yang kedua koinonia, kemudian yang ketiga diakonia. Bapak Ibu sekalian, ini tri panggilan gereja yang memang menjadi tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang menarik kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini atau tema kita, kesempatan bersaksi di masa sukar, di masa sulit, di tengah kondisi pandemi COVID-19 atau penyakit corona ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa berdoa. Berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kita. Berdoa buat mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Berdoa agar Tuhan menolong mereka yang ada di garis depan, agar mereka diberikan kekuatan, perlindungan, dan pertolongan hikmat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini juga ada hikmahnya buat kita. Kita bersaksi di rumah masing-masing. Ayah, suami, atau ibu bisa memimpin ibadah di rumah masing-masing. Yang mungkin baru pertama kali atau pengalaman pertama di dalam hidup kita. Kesempatan untuk bersaksi, berkomunikasi dengan anggota keluarga kita. Cara kreatif yang lain bisa juga kita lakukan. Ada teman-teman di tempat yang lain yang berkreasi. Mereka menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah mereka masing-masing. Ya. Kemudian mereka juga membersihkan lingkungan mereka. Dan kita juga mendapatkan instruksi dari pemerintah untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Semuanya itu ada maknanya buat kita. Ya, bersaksi pergi, tetapi bersaksi di dalam konteks ini kita diam supaya kita tidak tertular dan tidak juga mempersulit kalau kita tertular. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. WHO memberikan satu perubahan. Awalnya WHO menggunakan istilah social distancing, tetapi kemudian diganti dengan kalimat yang baru, physical distancing. Maksudnya secara sosial kita tidak putus. Jarak antara satu dengan yang lain yang dibuat supaya kita tidak terjangkit atau menjangkitkan penyakit itu kepada kaum kerabat ataupun keluarga kita. Banyak hal lain lagi kreatif yang Bapak Ibu bisa lakukan bersaksi di tengah situasi seperti ini. Mungkin mengajarkan anak-anak bagaimana cuci tangan yang baik, ya, satu dengan yang lain. Kemudian kita juga dapat belajar bagaimana kita kreatif dan tidak berfokus pada diri sendiri. Jadi intinya itu ialah kita tidak memandang kesulitan dari sudut pandang diri kita, tetapi dari sudut pandang Allah. Ya. Dan kita menyediakan diri kita untuk menjadi saksi di tengah situasi seperti itu. Jadi tidak mengasihani diri sendiri, tidak berfokus kepada diri sendiri, tetapi mengambil kesempatan itu. Bagaimana kita bersaksi, khususnya memberitakan tentang siapakah juru selamat yang sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya di dalam teks ini kalau kita baca, Tuhan juga memberikan kita kata-kata hikmat kalau kita menghadapi sebuah kesulitan. Kalau kita menghadapi tantangan, Tuhan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata. Ya, untuk berkata-kata, Tuhan akan memberikan hikmat untuk membela keyakinan iman kita. Karena itu dikatakan, sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawan. Terjemahan asli berkata, kamu tidak usah berlatih. Aku akan memberikan kepandaian bagaimana cara berbicara dengan hikmat sehingga para lawanmu tidak sanggup menentang atau membantah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada dua janji pemeliharaan Tuhan buat kita. Kesempatan bersaksi di tengah sulit itu. Ini berita baik kepada kita. Tuhan menjanjikan pemeliharaan dan jaminan keamanan. Di dalam ayat yang ke-18 berkata, tetap
tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Perhatikan di sini, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Di dalam teks aslinya dikatakan pasti tidak akan hilang. Tuhan memberikan sebuah jaminan kepada kita. Tuhan memberikan pemeliharaan kepada kita di tengah situasi seperti itu. Dan ada janji yang sangat besar yang terakhir yang ditekankan di dalam ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Dan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Kalau kamu tetap bertahan, maka kamu akan memperoleh hidup. Ini berlaku bagi yang setia sampai akhir. Dia akan memperoleh kehidupan kekal. Bapak Ibu sekalian, di dalam situasi seperti ini, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar sebagai perenungan kita 3 poin terakhir bagaimana kita merenungkan dan juga menerapkan kebenaran firman Tuhan ini. Pertama, kita ingat bahwa dunia yang kita tempati ini makin hari makin rusak. Tuhan Yesus sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Banyak penyesatan, banyak hal yang buruk yang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bertekun membaca dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Karena tatkala kita bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita tahu apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, ingat, orang percaya mengalami kesukaran di dalam hidupnya, berbagai tekanan dan penganiayaan. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak perlu takut. Karena Tuhan menjanjikan pemeliharaan, karena Tuhan menjanjikan keamanan, Tuhan menjanjikan pertolongan. Tetapi ada sebuah tugas. Ini menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Coba pikirkan, kesempatan apa yang bisa kita ambil di masa merebaknya pandemi corona ini. Pikirkan secara kreatif, secara pribadi, keluarga maupun gereja. Kemudian yang terakhir, renungkanlah dan pikirkanlah. Mari kita setia dan tekun sampai akhir. Jangan mundur, jangan kecewa, bahkan jangan sampai kita meninggalkan iman pengharapan kita kepadanya. Tuhan berjanji siapa yang setia sampai akhir akan memperoleh kehidupan yang kekal. Firman Tuhan dari Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman. Hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami di tengah dunia semakin hari bukanlah semakin mudah. Ada penderitaan, ada penganiayaan, ada kesukaran, ada hal-hal yang buruk yang bisa menimpa kami orang-orang percaya. Tetapi kami bersyukur bahwa di dalam segala keadaan Tuhan tetap adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menjanjikan perlindungan, keamanan, bahkan kemenangan hingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Tolong kami Bapa di tengah situasi yang sulit pada masa ini, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak meninggalkan keyakinan iman kami kepada Tuhan. Malahan dalam situasi seperti ini, kami dimampukan secara kreatif untuk menjadi saksi Tuhan dengan apa yang bisa kami perbuat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu di rumah masing-masing yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kami tidak berfokus kepada penderitaan kami, tapi kami berfokus untuk mengambil kesempatan bagaimana kami menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami jikalau kami mengasihani diri kami sendiri dan tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Ampunilah kami jikalau kami membuang kesempatan dan waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doxologi. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada di tempatmu masing-masing pada hari ini, jadilah saksi yang setia dan benar dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan, dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang agung dan mulia ini turun mengalir dalam kehidupanmu, mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.